Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين، خصوصا لحضرة أرواح مؤسسين حضرة العلماء، وأنا خصوصا إلى روحي حضرة الشيخ كي محمد هاشم أشعري وصولهم وفروعهم شاء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qauman, dan sesungguhnya suatu kaum, qad khadu, telah memasuki biharul fitani, lautan-lautan fitnah, wa akhadhu, dan membuat bil bid'ai, dengan bid'ah-bid'ah, dunas sunani, selain sunnah-sunnah. Yang paling dirasakan membuat gelisah pada masa-masa itu, awal abad ke-20, dan sebetulnya concern atau kegelisahan itu sudah dimulai sejak akhir abad ke-18 sebetulnya, adalah bangkitnya gerakan Wahabi dari Najd yang berkoalisi, bekerjasama dengan gerakan politik dari keluarga Saud untuk merebut kekuasaan di Hijaz. Gerakan Wahabi ini menjadi elemen ideologis dari gerakan politik keluarga Saud itu, yang pada dasarnya menafikan seluruh bangunan keilmuan dan wawasan keagamaan yang tumbuh sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai dengan masa para ulama di sekitar abad ke-18 itu. Semuanya dinafikan oleh Wahabi, dianggap semuanya keliru, bahkan dituduh banyak tuduhan syirik, tuduhan bid'ah dari mereka kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka menghalalkan darah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara terbuka menyatakan bukan hanya keprihatinan, bahkan kecaman terhadap gerakan Wahabi ini. Seperti misalnya Imam As-Sawi di dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sawi, beliau terang-terangan menyebut gerakan Wahabi sebagai
Khawarij hadza zaman, sebagai kelompok Khawarij di zaman ini, kata beliau. Juga Syekh Zaini Dahlan yang menjadi mahal gurunya, menjadi salah satu sumber atau simpul sanad ilmu dari para kiai kita, juga secara terbuka mengecam gerakan Wahabi ini karena mereka bukan hanya membatalkan seluruh bangunan keilmuan dan urusan keagamaan yang telah tumbuh berabad-abad dan menjadi pegangan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dibatalkan, bahkan dituduh bid'ah dan syirik dan lain sebagainya, dan bahwa para pengikutnya kemudian dihalalkan darahnya. Itu terjadi beneran. Nah, pada percobaan revolusi yang pertama mereka berhasil dipukul mundur dengan bantuan pasukan dari Mesir ketika mereka hendak menyerang Hijaz. Tetapi pada awal abad ke-20 dengan bantuan Inggris mereka berhasil mengambil alih Hijaz dan bahkan menguasai Haramain dan mendirikan kerajaan baru pada tahun 1923 yang dinamakan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab dari dinasti Saud. Nah, ini menjadi concern utama dari para ulama kita pada waktu itu. Mereka menjadi gerakan yang memang kuat. Sementara wa azara lan delik lan tiarap sapa al mukminuna wong orang-orang mukmin al muhiqquna yang mengetahui hakikat kenyataan itu, kenyataan tentang kaum yang mengumbar fitnah ini. Aksaruhum, yaitu sebagian besar dari al-mu'minun al-muhiqqun. Sementara wa tasaddaqa, dan berkoar-koar. Tasaddaqa ini membuat artikulasi yang keras. Al-mubtadi'una, para ahli bid'ah, as-sariqun, para pencuri ilmu, karena mereka menolak sanad, semua sanad ilmu dibatalkan. Ya, makanya mereka dituduh atau dijuluki sebagai sarikun, para pencuri, karena mereka memasuki rumah tidak lewat pintunya. Di depan kan sudah dinyatakan oleh Hadratus Syekh bahwa para ulama yang bersanad itu adalah gudang-gudang dan pintu-pintunya ilmu. Kalau mau ngambil agama harus dari mereka. Nah, ini mereka membatalkan sanad itu sendiri dan mau ngambil sendiri dari jalan yang mereka buat sendiri. Maka mereka disebut as-sariqun. Kulluhum, seluruhnya. Bahkan mereka telah berhasil mengambil alih kekuasaan di Hijaz. Al-haqa'iqa, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta, wa angkaru, dan ya, jadi mereka memutarbalikkan fakta. Yang bid'ah mereka nuduh sini bid'ah. Ya. Yang bikin fitnah mereka nuduh sini yang bikin fitnah, bahkan syirik dan sebagainya. Memutarbalikkan fakta.
Wa angkaru, dan mereka mengingkari al-ma'rufa, hal-hal yang ma'ruf yang sudah diketahui kebaikannya. Wa arrafu, dan menganggap baik al-munkar, hal yang mungkar. Ya, termasuk pemberontakan mereka anggap ma'ruf padahal itu mungkar. Berontakan terhadap pemerintah yang sah. Yad'una, mereka mengajak ila kitabillahi, kepada kitab Allah, itu semboyan mereka kembali kepada Quran dan hadis, begitu kan? Tapi walaisu, dan mereka tiadalah mereka semua, walaisu, dan tiadalah mereka semua, minhu, dari kitabullah, fi syai'in, di dalam sesuatu. Artinya ya mereka sama sekali tidak menetapi apapun yang diajarkan oleh kitabullah. Ya. Wahum, dan mereka itu lam yaktasiru, tidak membatasi diri ala zalika, dengan sekedar berkuar-kuar demikian itu, bal amilu jam'iyatan, bahkan mereka membuat organisasi ala tilkal masaliki, atas berbagai jalan yang mereka buat itu. Mereka bukan hanya bicara, tapi membangun organisasi, bahkan mendirikan kerajaan. Ya. Nah, pada saat yang sama sebetulnya ada juga macam-macam concern yang lain, keprihatinan yang lain selain gerakan Wahabi ini, yang langsung terkait dengan wawasan keislaman. Misalnya ada gerakan modernisme yang juga menafikan dan menganggap rendah warisan turas, warisan keilmuan dari para ulama-ulama selama berabad-abad itu, dan menuduhnya sebagai biang dari kemunduran, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Ya, sehingga mereka kemudian mengkampanyekan untuk meninggalkan turas itu dan melakukan modernisasi, menerima wawasan-wawasan, cara pandang dunia dari apa yang mereka sebut sebagai peradaban modern, mengkampanyekan misalnya saintifisme, menjadikan sains sebagai ukuran dari berbagai macam pandangan, termasuk di dalam menafsirkan agama. Ada juga gerakan-gerakan politik dengan berbagai macam ideologi. Ada komunisme, ada Islamisme, ada macam-macam gerakan politik. Karena pada masa itu, awal abad ke-20 itu adalah masa-masa ketika banyak bangsa-bangsa jajahan, bangsa-bangsa yang sebelumnya dalam waktu lama berada di bawah penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa, mereka sedang bergolak mencari jalan untuk membangun gerakan kemerdekaan masing-masing. Dan untuk itu mereka menyerap berbagai macam ideologi yang bisa digunakan untuk membangkitkan gerakan perlawanan.
Dan organisasi-organisasi berdasarkan macam-macam ideologi itu didirikan. Ya. Partai Komunis misalnya itu sudah lama sekali. Partai Komunis itu yang pertama kali melakukan pemberontakan di Indonesia ini pada tahun 1926. Ada, ya tapi ini di belakangan, ada Al-Ikhwanul Muslimun, tapi tahun 1928 ya, baru didirikan. Sebelum itu sudah ada kerajaan Saudi, ada organisasi-organisasi yang membawa gerakan-gerakan yang pada dasarnya menolak mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia sendiri tumbuh macam-macam gerakan semacam itu yang memang gerakan keislaman seperti ini sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah, karena mereka tidak hanya membuat artikulasi verbal, tapi juga membangun organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan untuk membawakan ideologi-ideologi itu, maka fa'azumat menjadi membesar. Bidzalika sebab apa yang terjadi itu, ya, gerakan-gerakan yang membawa fitnah itu, kabwatun, kegelapan, kesuraman, wantahala dan mengikuti ilaiha kepada kegelapan itu, man ghalabat, orang yang telah mengalahkan atasnya asyikwatu, ketidakberuntungan, orang-orang celaka lah. Orang-orang celaka lalu mengikuti ideologi-ideologi yang membawa fitnah itu. Walam yasma'u, dan mereka semua tidak mau mendengarkan qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sabda Rasulullah, ala inna hadzal ilma dinun, ya, ingatlah bahwa ilmu pengetahuan ini adalah agama, pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan seterusnya itu adalah agama. Fanzuru, maka perhatikanlah oleh kalian semua, aman dari mana, tak dari siapa, aman dari siapa, tak khuzuna, kalian mengambil dinakum, agama kalian. Ya, kita belajar membaca Fatihah itu, kita mengambil agama. Fatihah itu agama. Belajar membaca Fatihah, ya, itu namanya mengambil agama, karena membaca Fatihah itu adalah agama. Maka perhatikan dari mana kita mengambil agama ini, dari siapa? Karena agama ini kita belajar membaca Fatihah itu hakikatnya kita bukan hanya belajar membacanya, bukannya belajar mengenali huruf-hurufnya, belajar cara membacanya saja, tapi kita mengambil agama. Dan mengambil agama itu berarti dengan keseluruhan dimensinya, termasuk yang awal-awal saya sampaikan, yaitu dimensi ruhaniyah dari agama itu sendiri. Ya, tidak bisa kita sepelekan. Sudahlah, kita nanti, misalnya sampean punya anak-anak, nanti kita ajarin buka internet biar belajar dari internet sajalah. Nanti banyak itu yang bisa ngajarin, cuma baca Fatihah aja. Ya,
pesolatan misalnya, tata cara sholat itu nggak usah cari repot-repot cari guru, buka aja di internet. Nah, sekarang apalagi ada artificial intelligence itu. Kalau ada masalah ngapain nyari kiai, kita minta fatwa aja sama AI misalnya. Nah ini kita harus hati-hati, harus hati-hati karena ini soal mengambil agama. Dari siapa kita mengambil agama? Maka sekali lagi sanad itu fundamental. Sanad ilmu adalah sanad keagamaan, itu fundamental. Ya. Nah, Masya Allah. Dan Rasulullah mengangkatkan ini, ya. Kenapa? Inna baina yaday sa'ati. Sesungguhnya di hadapan kiamat, artinya menjelang kiamat nanti, ya, ada kadzabina, para penipu. Rasulullah itu sudah mengingatkan nanti menjelang kiamat itu ada para penipu, para pembohong yang mengklaim sebagai orang yang berhak menyampaikan atau menjelaskan agama, padahal mereka tidak punya kapasitas yang dibutuhkan untuk itu, yaitu kapasitas yang bukan hanya kapasitas akademik, intelektual, kognitif saja, tapi juga kapasitas ruhani. Ya. Maka kata Rasulullah, la tabku, jangan kalian menangisi ala dini, atas agama ini, idza waliyahu, ketika menguasai agama itu, ahluhu, orang-orang yang memang berhak atas agama, yaitu para ulama ini. Ya, tapi babku, dan menangislah kalian ala dini, atas agama ini, idza waliyahu, ketika menguasai agama ini, ghairu ahli, selain ahlinya. Para pencuri tadi itu ya, orang-orang yang masuk rumah tidak lewat pintunya. Ini hadisun sahihun rawahu Ahmad wal Hakim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab.